Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah mampir di video kami ya di channelnya Ketok Tular. Di video kali ini kita akan berbagi pengalaman teman-teman memperbaiki intercom. Ini mereknya Maxto ya. Ini kasusnya infonya dari yang punya itu habis jatuh ya, tidak bisa nyala atau mati total ibaratnya teman-teman. Jadi mati total dan ini sudah kita perbaiki sebenarnya teman-teman. Kita tes ya, kita perbaiki kemarin. Sudah ini sebenarnya udah masuk lama ini, baru kita ketemu penyakitnya ya. Setelah kita cari-cari ya, tadinya mati total nggak bisa on. Kita lihat ini sudah kita bongkar, nanti kita akan rakit lagi untuk pengetesan lagi ya. Kita coba nyalakan, kita tahan aja yang lama. Nah sampai seperti warna biru. Nah, tadinya ini tidak mau nyala seperti ini teman-teman, atau mati total lah ya teman-teman. Nah ini sudah berhasil, nanti kita akan kasih tahu triknya cara memperbaikinya dan apa aja yang perlu dicek ya teman-teman ya. Ini sudah nyala dan langkah pertama yang perlu teman-teman cek adalah di baterai. Nah di sini ada baterai, ini tegangannya 3,7 volt. Pastikan baterai ini ada isinya 3,7 volt dan tidak rusak. Bagaimana caranya ya teman-teman, bisa langsung cabut aja sebelah sini, kita matikan paksa di sini, kita cabut baterai ya. Pastikan di sini 3,7 volt ya. Ya, kalau baterainya rusak ya, atau tidak mau mengisi, pastinya si modul atau si alat ini tidak mau bekerja ya. Setel di settingan 20. Teman-teman bisa cek aja sini, plus ke plus, main ke main. Ini minimal 3,7 ya. Di sini kebaca ya. Kelihatan ya teman-teman ya? 3,73 ya baterai ini. Terus bagaimana kalau dicek di bawah 3,7? Teman-teman bisa langsung suntik ya pakai power supply, jadi kayak dicas paksa ya, untuk melihat baterai ini masih bisa menyimpan ya, atau bisa menyimpan tegangan apa enggak ya. Kalau emang ini sudah rusak nggak bisa ya, berarti mau nggak mau harus ganti baterai dulu teman-teman ya. Dan kalau udah ini 3,7 ada baterainya nggak kenapa-napa gitu kan ya, terus kok masih tetap nggak bisa, yang perlu teman-teman cek lagi adalah bagian tombol on off-nya ya. Di sini sering juga rusak ya, bisa karena sering dipakai ya, karena waktu, bisa juga karena jatuh, bisa juga copot. Apa fungsi di dalam tombol ini sudah tidak berfungsi seperti apa fungsinya ya. Teman-teman bisa cek lagi ya fungsinya. Jadi fungsi tombol di sini seperti saklar ya teman-teman ya. Kita dekatkan lagi. Oke. Nah, fungsinya seperti tombol saklar. Jadi kalau dipencet dia terhubung ya. Kita menggunakan ini aja ya. Jadi posisi kan ada dua kaki nih teman-teman ya. Cek aja di sini. Nah, ini dia tidak terhubung. Kalau dipencet dia terhubung. Kelihatan ya di multitasker ya. Kalau tidak dipencet dia tidak terhubung. Seperti itu teman-teman. Cara fungsi tombol ini. Pastikan tombolnya juga benar ya. Dan dari kemarin itu kita sudah cek-cek ya, baterai normal, tombolnya juga udah normal, tapi masih tetap tidak bisa nyala ya. Dan setelah kita analisa, kerusakan ada di modul yang warna biru ini teman-teman ya. Kita dekatkan. Nah, di modul warna biru ini. Nah, ini adalah otak ya, otaknya ada IC-nya soalnya di sini. Dan kalau kita amati ya, kalau kemarin kita cek-cek sesuai fisik sih tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Dan saya yakin memang masalahnya ada di sini ya, tidak bisa on. Kemudian kita kemarin coba-coba iseng buat dipanasin teman-teman ya, karena yang punya juga sebelumnya sudah menginfokan kalau ini habis jatuh ya. Di sini ada bekasnya juga nih teman-teman, tuh habis jatuh, helmnya itu habis jatuh, naruhnya di helm ya. Nih seperti ini. Kalau habis jatuh kemungkinan kalau nggak ada yang pecah ya berarti ada solderan yang lepas. Mungkin saya mikirnya sih seperti itu teman-teman. Tapi komponennya tidak ada yang kelihatan pecah ya. Kemungkinan ada solderan mana nih yang mungkin tidak nyambung ya, atau di bagian wiring ya, di modul ini ada yang sudah tidak nyambung atau mungkin korosi apa udah putus, bisa juga ya. Dan kita kemarin alhamdulillahnya
IC tidak sempat ganti ya, jadi modul biru ini tidak sempat mengganti, cuman saya panasin aja pakai blower teman-teman ya. Saya panasin pakai blower, kali aja ada solderan yang tidak nempel. Dan setelah kita panasin pakai blower sampai bener-bener dia bisa digeser dikit, kemudian saya berharap sih bisa nempel lagi ya yang udah lepas gitu. Dan alhamdulillah ini setelah itu kita pasang lagi baterainya, kita on kan normal lagi teman-teman. Jadi bukan si PCB-nya atau komponen ininya yang rusak ya. Jadi tidak nyambung ya, ada solderan yang mungkin di IC-nya kurang nempel gitu ya. Samalah ya penyakit-penyakit IC memang seperti itu. Dan alhamdulillah kita tes sudah berhasil ya. Dan kalau kita tes juga sudah masuk dan ini normal lagi, nanti kita akan rakit lagi ya. Oke teman-teman, sudah kita rakit ya. Ini sudah kita pasang kembali seperti semula ya. Ini nanti coba kita tes nyalakan ya. Kita pencet tombol tahan untuk on off nya. Nah ini sudah nyala ya, normal. Nanti kita akan coba cas teman-teman ya. Coba kita cas apakah masuk di baterainya ya. Kita matikan dulu. Tadinya ini tidak mau nyala teman-teman penyakitnya. Tunggu sampai warna merah berarti posisi off. Nah coba kita cas. Coba kita cas. Nah ini sudah ngecas teman-teman. Nah posisinya ini ngecas ya. Jadi kalau kasus di baterai, intercom di baterai dicas, dia juga sebenarnya warnanya nyala, cuman dia nggak masuk teman-teman. Dia tapi kalau dicek pakai power supply dia akan kelihatan ya untuk ampernya. Jadi kalau kita tunjukkan, oke tunggu, oke. Jadi kalau ini posisi dicas, power supply-nya ngebaca segini, itu lagi masuk ya, lagi posisi ngecas. Jadi kalau baterai rusak tanpa baterai pun sebenarnya dia kalau dicas pasti nyala, cuman dia ampernya kecil. Biasanya kalau enggak di bawah 10, 0,010, 0,09 lah pasti ya, enggak ada 10 ya, di bawah 10. Di bawah 0,10. Jadi ini posisi gini ngecas dan ini normal teman-teman. Ya. Dan ini sudah nyala dan udah normal. Nanti kita akan kembalikan aja ke pemiliknya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Dan teman-teman kalau mau servis-servis atau mau ada yang ditanyakan nanti tinggalkan di komen aja, nanti insya Allah kita akan bantu ya. Mungkin itu aja teman-teman video dari kami ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.